Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Inet di video tutorial Comic Life 2 tugas ketiga. Kali ini kita akan belajar cara menambahkan gambar atau picture atau foto ya. Karena seperti kalian tahu, komik itu di dalamnya sebagian besar isinya adalah gambar. Oke, jadi di tugas 3 ini kalian akan mulai belajar membuat komik yang sederhana. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Oke, kalian nanti buat 3 layout yang 3 kotak saja ya, nggak usah banyak-banyak. 3 kotak, 3 gambar seperti ini. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya kita buka dulu programnya, double klik Comic Life 2. Ini belum maximize ya, karena masih ada tombolnya masih tertutup. Kita maximize dulu. Oke, lanjut pilih blank page with styles. Setelah diklik, lalu kita klik select. Ya, sudah terbuka lembar kerja yang baru ya. Nah, langkah pertama adalah tambahkan dulu warna background dengan cara menggunakan fill color. Klik fill colornya, lalu kalian boleh bebas memilih warna yang polos atau yang gradient. Ya, bebas aja. Di sini Bu Inet mau pilih yang gradient yang ini ya. Nah, setelah ditambahkan background, lalu kita tambahkan layout yang berjumlah 3 kotak. Kalian boleh pilih layoutnya yang mana saja boleh ya, asal ada yang 3 kotak. Di sini Bu Inet contohkan, Bu Inet pilih dari mangga 1, lalu cari yang 3 kotak. Di sini cuma 3 kotak, lalu kita drag ke lembar kerja atau tarik ya, begini. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan gambar atau picture atau foto ke dalam kotak-kotak layout ini. Caranya di bagian bawah dari layout ya, ini kan ada angka 1, ini angka 2 ya, ini 3 ya. Ini step-stepnya untuk membuat komik. Nah, sekarang kita ke step 2, drag in photos or artwork. Nah, ini adalah tempat untuk mengambil gambar atau fotos ya. Lokasi gambar itu di setiap komputer beda-beda. Di komputer Bu Inet beda, di komputer kalian juga beda ya. Jadi kalian cari di mana gambarnya berada. Cara mencarinya di sini sebelumnya Bu Inet beritahu dulu ya. Untuk tempat mengambil gambar ada 3 cara. Yang pertama melalui folder photos, yang kedua melalui folder Explorer, yang ketiga melalui kamera. Kalau menggunakan kamera harus dipasang kameranya dulu ya, dicolok ke atau disambungkan ke komputer kalian. Jadi langsung. Nah, di sini Bu Inet lebih suka untuk mencari gambar di Explorer karena semuanya terlihat ya. Isi komputer kalian terlihat di sini. Nah, di bagian atas ini ada folder. Ini adalah di sini kalian bisa mencari
lokasi dari gambar yang kalian miliki. Kalau kalian klik di sini ada ini ya, isi komputer kalian ada di sini. Nah, di sini Bu Inet mau mencari gambarnya melalui drive ya, ada drive C, drive D. Lalu cari ini di sini bisa mencarinya dengan cara scroll, mouse-nya di scroll atau menggunakan panah bawah atas boleh. Asal diklik dulu seperti ini, baru kalian cari menggunakan panah atas bawah. Nah, di sini Bu Inet lokasi gambarnya ada di sini nih, di pictures. Untuk membuka folder-folder ini, yang warna kuning ini adalah folder ya. Nah, untuk membukanya kalian perlu melakukan double klik atau klik 2 kali yang cepat. Ini. Nah, di sini Bu Inet mau menggunakan gambarnya ada di dalam folder kartun. Oke, kita buka folder kartun. Nah, Bu Inet akan membuat sesuai contoh tadi ya, seperti ini yang tadi. Nah, Bu Inet akan membuat seperti ini. Kita cari gambar yang pertama. Nah, sudah ketemu gambarnya. Kalau sudah, kalian drag ke dalam kotak layout. Tarik, masukkan. Ini digeser dulu ya. Nah, begini. Nah, selanjutnya kita resize, sesuaikan dengan kotak layoutnya. Kita resize ya, boleh ngambil dari titik mana saja. Kita resize dulu ya. Nah. Kalian resize sampai terlihat semua gambarnya di kotak layout. Jadi nggak ada yang tertutup. Ini. Lalu kita remove. Posisinya bebas saja ya. Karena Bu Inet nanti mau menambahkan sesuatu di sebelah kanannya, jadi Bu Inet geser atau remove ke sebelah kiri. Nah, setelah disesuaikan dengan kotak layoutnya, lalu titik resize-nya kita hilangkan begini. Setelah titik resize-nya dihilangkan, otomatis gambar atau foto ini sudah menyatu dengan kotak layout. Jadi, kalau kalian klik, nah yang terseleksi adalah kotak layoutnya, jadi bukan gambarnya. Kalau kalian remove, yang kalian remove adalah kotak layoutnya. Ya, jadi caranya supaya seandainya kalian masih mau merubah nih, mau meresize atau meremove gambar yang sudah menyatu dengan kotak layoutnya, dengan cara kalian double klik gambarnya, kalian double klik. Nah, nanti keambil lagi gambarnya, baru bisa kita remove atau resize. Gini, ya. Kita tambahkan gambar yang kedua. Sesuai dengan contoh tadi ya, Bu Inet akan bikin sama dengan yang contoh tadi. Gambar yang kedua adalah gambar naga. Nah, ini. Kalian drag. Nah, ini ya. Kalian sesuaikan dengan kotak layoutnya, resize.
Di sini ada undo ya. Kalau kalian tergeser atau apa tidak sengaja, kalian bisa undo, yang artinya membatalkan atau mengembalikan ke posisi semula. Nah, ini kita resize lagi. Kalau begini kita mau ambil gambarnya, double klik ya. Seperti yang di atas tadi sudah dijelaskan. Kalau sudah menyatu dengan kotak layout, kita double klik aja. Nah, nanti akan terseleksi lagi gambarnya. Oke, segini cukup. Sekarang kita mau ambil gambar yang ketiga, yaitu gambar panda. Ini kita tarik, drag. Nah, kalau ini lebih kecil ya, jadi kita besarkan. Oke, sudah kita isi dengan gambar semuanya. Sekarang kita akan tambahkan efek suara atau sound effect menggunakan lettering. Seperti ini nih. Ini efek suara. Ya, setiap gambar ada efek suaranya. Oke. Kita buat menggunakan lettering. Untuk gambar yang ke-1, Bu Inet akan buat efek suara seperti yang tadi. Nah, gini. Lalu kita resize, remove. Nah, kita remove ya. Ukurannya kita disesuaikan saja dengan gambar dan kotaknya. Jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Nah, supaya enak mengerjakannya, ini kan tampilannya terlalu kecil ya. Supaya lebih jelas, kalian bisa menggunakan zoom in dan zoom out. Zoom in itu untuk membesarkan, zoom out mengecilkan. Kita besarkan gambarnya. Nah, begini lebih enak ya mengerjakannya ya, lebih jelas. Nah, ini efek suara. Sekarang Bu Inet mau merubah efek suara, merubah warnanya menggunakan fill color. Nah, Bu Inet mau rubah warna ini aja. Oke. Nah, sekarang Bu Inet akan merubah jenis hurufnya. Ini Bu Inet akan rubah jenis hurufnya. Jenis huruf ada di sini ya. Ini adalah jenis huruf atau font. Bu Inet akan ubah menjadi kita cari yang, nah, Bu Inet akan ubah menjadi Badabum Bibi. Jadi seperti ini. Ini kayaknya terlalu besar. Nah, lalu akan Bu Inet rotate sedikit. Gini. Oke. Lalu diubah bentuknya. Kita ubah bentuknya jadi bentuk yang lucu. Ya, bebas aja ya untuk mengubahnya. Mau bentuk seperti apa terserah saja. Oke, efek suara pertama sudah selesai. Sekarang kita membuat efek suara untuk gambar yang kedua, si naga. Nah, kita tambahkan lettering. Kalau keluarnya terlalu banyak begini, kalian delete saja ya, karena kita cuma butuh ya satu dulu. Kita buatnya satu-satu, jangan numpuk. Kita buat untuk yang kedua. Nah, ini
Ini ceritanya efek suara yang kedua. Ya, ini yang kedua. Kita remove dulu. Untuk membuat efek suara, kalian lihat dulu ya gambarnya itu kira-kira ekspresinya lagi apa, biar efek suaranya cocok dengan gambarnya. Nah, gini. Oke. Lalu Bu Inet akan ubah fill color. Bu Inet akan pilih yang polos aja ya. Ini. Lalu sekarang ubah fontnya atau jenis hurufnya. Ya, Bu Inet mau pilih yang ini nih. Mail Ray Stuff. Untuk fontnya kalian bebas aja ya, mau yang mana aja boleh. Lalu kita ubah bentuknya. Ya. Sekarang kita mau membuat efek suara untuk gambar yang ketiga, si panda. Oke, lettering lagi. Karena si pandanya sedang tidur, jadi efek suaranya begini. Lalu kita ganti colornya menggunakan fill color. Lalu kita ubah fontnya. Oke, untuk font juga bebas. Ya, apa saja boleh. Sekarang Bu Inet mau ini agak miring, di remove. Oke, terus kita ubah bentuknya. Nah, oke, efek suaranya sudah. Sekarang kita tambahkan balloon. Nih ya, setiap gambar ada balloonnya. Balloon itu adalah digunakan untuk mengetik kata yang dia ucapkan. Oke, nah di sini ada macam-macam balloon berdasarkan kegunaannya. Jika kalian dekatkan, mouse-nya akan muncul dari kegunaan balloon-balloon ini. Seperti ini, speech balloon, berarti ini untuk saat dia berbicara. Thought balloon berarti digunakan saat dia berbicara di dalam pikirannya yang tidak diucapkan. Lalu ini whisper balloon, berarti dia berbicara dengan berbisik-bisik. Ini dan sebagainya. Kalian bisa cek satu-satu dari kegunaan balloon-balloon ini. Nah, menggunakan balloon ini juga kita lihat dari ekspresi gambarnya. Kalau gambarnya sedang marah, berarti gunakan balloon untuk bersuara keras atau suara marah, ya. Di sini Bu Inet akan pilih. Di sini ada exclamation balloon. Ini biasanya digunakan untuk shouting, suara berteriak, suara marah, suara keras ya. Nah, Bu Inet pakai ini. Oke, setelah kalian tambahkan balloon, lalu kita remove dulu ke atas untuk memindahkan balloon dengan ekornya secara keseluruhan. Yang kalian klik adalah yang tombol hijau ini ya, supaya semuanya ikut. Nah, gini. Kita geser lagi ke atas. Nah, lalu kita resize. Nah, ini
ekornya kita arahkan ke gambar. Kita tarik. Nah, arahkan ke dia. Nah, tail itu memiliki 2 titik, biru dan merah. Biru itu untuk memindahkan posisi tail. Kalau yang merah ini untuk merubah lengkung dari tailnya. Nah, begini. Oke, sekarang kita buat teksnya. Kira-kira dari ekspresi ini dia berbicara apa? Nah, Bu Ina contohkan bicara seperti ini. Nah, ini cocok dengan kondisi sekarang ya. Ceritanya dia lagi marah-marah karena ingin corona segera pergi. Nah, ini. Oke. Nah, lebar balunnya kita sesuaikan dengan teksnya. Kalau teksnya tidak terlalu banyak, balunnya nggak perlu terlalu besar. Nah, begini saya cukup. Sekarang kita ke gambar yang kedua. Si naga kira-kira berbicara apa ya? Nah, Bu Ina di sini akan memilih yang ini nih, bass balloon. Nah, ini tailnya belum mengarah ke naga nih. Kita arahkan dulu ke naga. Nah, lalu titik merahnya kita mainkan supaya arahnya ke si naga. Nah, ini kita bengkokkan. Nah, begini ya. Lalu kita tarik ke arah si naga. Nah, sekarang kita ketik kata-katanya. Misalnya begini ya. Nah, begini. Oke, seandainya balunnya seperti ini. Nah, kalian lihat ya. Di balun ada tanda tambah di bawahnya. Nah, kalau muncul seperti ini, itu artinya balunnya terlalu sempit. Jadi ini masih ada teks yang tidak muncul. Jadi kita besarkan, jadi balunnya terlalu sempit. Tuh ya. Jadi kalau sudah tidak muncul lagi tanda tambah atau plusnya, berarti sudah pas dengan teksnya. Oke. Gini ya. Setelah itu kita buat balun untuk gambar yang ketiga. Nah, karena si panda ini sedang tidur, bisa jadi dia berbicara di dalam mimpi. Jadi Bu Ina di sini mau pilih balun yang ini, yang thought balun. Jadi berbicaranya di dalam pikirannya ya, atau di dalam mimpi. Nah, ini kita remove, lalu di resize. Nah, ini tailnya belum mengarah ke si panda. Sekarang kita arahkan dulu, kita tarik. Seperti ini. Sekarang kita ketik teksnya. Kira-kira teksnya seperti apa ya? Oke, teksnya sudah selesai. Untuk si panda, selalu jaga kesehatan dan tidur yang cukup seperti aku, kata si panda di dalam pikirannya. Nah, sudah selesai semua. Sudah kita buat balun. Boleh kita zoom out supaya kelihatan semuanya. Nah, gini ya. Jika sudah selesai, tinggal kalian save file, save as, lalu ketik nama masing-masing. Contoh Nadia, contoh ya.
spasi kelasnya, lalu diakhiri tugas ketiga jadi angka 3. Lalu kalian klik save. Nah, sudah selesai. Kalian cek di pojok kiri atas, kalau sudah tertulis nama kalian berarti sudah sukses tersimpan. Nah, lalu hasil pekerjaan kalian ini yang sudah tersimpan, sudah di-save, kalian kirimkan ke Bu Inet. Boleh melalui link Google Drive yang sudah diinfokan oleh wali kelas masing-masing ya. Bu Inet tunggu tugas 3 ini, dan tugas-tugas yang sebelumnya yang masih belum mengumpulkan masih Bu Inet tunggu ya, karena setiap tugas itu dinilai. Untuk ceritanya kalian boleh bebas, tidak harus mengikuti apa yang Bu Inet buat ini. Untuk gambarnya pun kalian boleh menggunakan gambar yang berbeda ya. Kamu mau download dari internet juga boleh, mau menggunakan gambar yang Bu Inet berikan juga boleh. Nah, kalian bisa klik di link yang ada di deskripsi di bawah ya. Nanti akan menuju ke Google Drive Bu Inet yang berisi kumpulan gambar-gambar yang bisa kalian gunakan untuk membuat komik ini. Nanti yang pasti ceritanya atau belunnya, kata-katanya harus nyambung dengan gambarnya, dan efek suaranya pun harus sesuai dengan ekspresi gambarnya. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa ya, linknya ada di bawah di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.